Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin sedikit menjelaskan materi tentang mengelola kinerja melalui desain kerja yang diberikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Nur Hadi Sujono dalam mata kuliah manajemen jasa. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama yaitu memahami mengelola kinerja. Yang kedua, mengetahui bagaimana tujuan-tujuan dari pengelolaan tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang desain kerja. Apa sih yang dimaksud dengan desain kerja itu? Yaitu teknik aplikasi yang penting dalam suatu perilaku organisasi, khususnya dalam berbagai tren terbaru. Sifat kerja berubah karena instruksi teknologi informasi seperti internet dan e-bisnis. Ya seperti sekarang ini, bahwa informasi sangat berkembang dengan sangat pesat, khususnya dalam informasi teknologi internet, atau yang bagaimana dengan bisnis-bisnis yang saat ini sangat berkembang pesat dengan adanya perkembangan teknologi. Desain kerja dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk manajemen mengembangkan isi kerja, termasuk semua tugas yang relevan, termasuk pula proses konstruksi dan revisi kerja. Desain kerja muncul dengan dua perkembangan terbaru, yaitu yang pertama menggabungkan perbedaan antara on work time dan off work time. Seorang memegang ponsel atau personal digital assistant dan berada di kantor rumah yang di dalamnya terdapat mesin fax dan akses internet yang sedang bekerja. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah pekerjaan telekomunikasi atau teleworking, di mana karyawan melakukan pekerjaan dalam jumlah substansi yang ada di rumah. Berbagai macam dalam desain kerja yaitu melalui beberapa pendekatan, antara lain yaitu yang pertama pekerjaan teknik, yang kedua kerja, yang ketiga kualitas kehidupan kerja, keempat karakteristik pekerjaan, dan yang kelima yaitu proses informasi sosial. Terus bagaimana sih tentang desain kerja itu, tentang latar belakangnya itu bagaimana? Yaitu ide tentang desain kerja muncul yang pertama kali yaitu dalam literatur yang terbit di awal 1770 oleh ekonomi Inggris Adam Smith dalam bukunya The Will of Nation, mengemukakan bahwa pekerjaan ringan seperti mengencangkan paku meningkatkan secara dramatis ketika setiap pekerjaan diberi tugas yang kecil, rutin, dan berulang. Satu orang bekerja mengencangkan kawat, dan kedua memotong kawat, dan orang ketiga menajamkannya, dan seterusnya. Tipe desain kerja terspesialisasi ini secara dramatis meningkatkan produktivitas yang telah dimulai 100 tahun yang lalu. Pelopor manajemen berbasis ilmu pengetahuan seperti Frederick Taylor dan Frank Gilbert secara sistematis meneliti pekerjaan dan teknik analisis waktu dan gerak. Tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan efisien manusia dalam pekerjaan. Taylor menyebutkan bahwa desain tugas mungkin saja merupakan elemen tunggal yang paling menonjol dalam manajemen ilmiah. Jadi sebenarnya bagaimana latar belakang ini adalah yaitu untuk memaksimalkan efisiensi manusia dalam suatu pekerjaan. Bagaimana dalam tentang ilmu manusia, atau tentang kekuatan, atau tentang semuanya yang dimiliki oleh manusia itu, kita harus seefisien mungkin dalam melakukan suatu pekerjaan tersebut. Pertama yaitu tentang rotasi kerja. Bentuk yang paling sederhana dari desain ulang pekerjaan adalah pemindahan karyawan dari satu pekerjaan yang relatif sederhana ke pekerjaan yang lain dengan periode waktu yang singkat. Seperti kita contohnya dalam 1 jam, setengah jam, atau itu yang berulang dalam setiap hari dilakukan. Sebagai contoh saja yaitu seorang karyawan membuat kentang goreng, dan berikutnya ia menggoreng burger.
Pada shift berikutnya, ia menyambut tamu di depan pintu dan kemudian mengantarkan minum ringan. Bentuk rotasi kerja ini memiliki berbagai keuntungan. Untuk yang pertama, mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, karena karyawan mempelajari banyak tugas, mereka lebih fleksibel dan mampu mengamati tugas rekannya yang absen atau keluar. Dan yang ketiga, menyediakan yang dipromosikan dari karyawan yang masuk ranking lebih mengetahui kerja personal secara keseluruhan. Jadi rotasi kerja ini dilakukan untuk bagaimana sih? Itu untuk supaya dalam satu karyawan itu mampu atau menguasai dalam satu pekerjaan yang ada di lingkup kerja masing-masing. Jadi kita tidak selamanya dalam satu pekerjaan itu terus menerus, tapi kita melakukan rotasi kerja. Bisa kita dilakukan dalam satu hari itu 1 jam, atau bisa dilakukan oleh dalam itu berganti-ganti. Contohnya untuk saat ini kan biasanya rotasi kerja itu dilakukan dalam 1 minggu, itu bisa dilakukan dalam 2 kali atau 3 kali. Dan itu biar juga karyawan itu tidak bosan secara pekerjaannya. Yang kedua yaitu perluasan kerja. Proses ini melibatkan peningkatan jumlah tugas yang dilakukan oleh setiap karyawan. Seorang sales yang mampu menunggu kedatangan pelanggan, menyelesaikan penjualan, membantu permintaan kredit, menyusun barang-barang dagang, dan memesan stok barang, memiliki bidang pekerjaan yang lebih luas jika dibandingkan dengan tugas check-out dan stoker di Walmart. Karyawan yang melakukan perluasan kerja sanggup menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan tugas mereka. Perluasan kerja mengurangi efisiensi tugas yang sedang diselesaikan dengan menurunkan kecepatan kerja. Itu yang ketiga, yaitu tentang tantangan baru. Rotasi kerja dan perluasan kerja dikenal sebagai program horizontal. Masing-masing memasukkan tugas dari tingkat kerja yang sama dalam hal kemampuan dan tanggung jawab. Meskipun membosankan, dalam kerja masing merupakan masalah yang signifikan. Beberapa tahun terakhir ini perhatikan balik ke kebutuhan karyawan akan pekerjaan yang menantang. Seperti contohnya pengangguran tenaga kerja pada organisasi yang semakin berkembang, membuat pekerjaan menjadi semakin menuntut dan karyawan harus berpikir dengan cara yang berbeda untuk beradaptasi. Ya seperti sekarang ini sih, seperti contohnya kan di dalam pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali karyawan yang dirumahkan atau yang di PHK, dan banyak juga ya pengangguran di saat ini. Nah itu mereka harus bisa berkembang. Bagaimana kita menyikapi tentang hal tersebut, dan kita juga harus menggunakan tentang teknologi informasi supaya kita bisa berkembang dengan pesat. Kemudian kita membahas tentang pengayaan kerja. Pengayaan kerja menunjukkan perluasan dari teknik rotasi kerja dan perluasan kerja, karena ini merupakan pengembangan langsung dari teori motivasi 2 faktor dari Herbert. Maka asumsinya adalah bahwa untuk motivasi personil, pekerjaan harus didesain untuk meningkatkan kesempatan untuk mencapai pengenalan, penanggung-jawaban, peningkatan, dan pertumbuhan. Teknik ini memerlukan pengayaan terdapat pekerjaan agar faktor-faktor tersebut bisa termasuk di dalamnya. Pengayaan kerja menitik beratkan pada desain kerja yang melibatkan berbagai isi pekerjaan yang lebih besar, membutuhkan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, memberikan karyawan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar, dan merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol kinerja mereka, dan menyediakan kesempatan untuk perkembangan pribadi dan pengalaman kerja yang berharga. Jadi untuk pengayaan kerja ini adalah menunjukkan tentang perluasan teknik rotasi kerja dan perluasan kerja. Dari dua tersebut kita bergabung menjadi satu, yaitu bagaimana kita bisa mengontrol kerja mereka dan menyediakan kesempatan mereka tentang apa yang dimiliki oleh pribadi dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh mereka. Kemudian yaitu pendekatan karakteristik kerja terhadap desain tugas atau desain kerja. Pendekatan Herbert yang relatif sederhana terdapat pengayaan kerja. Dia menyebutnya Orthodox Job Arrangement atau OJE, membuat sekelompok peneliti mulai berkonsentrasi pada hubungan antara karakter pekerjaan tertentu atau ruang lingkup pekerjaan dan motivasi karyawan. Derek Heckman dan
Grant Oldham mengembangkan model karakteristik kerja yang paling dikenal, yaitu model ini mengakui bahwa karakteristik kerja tentu berkontribusi terhadap keadaan psikologi dan bahwa kekuatan kebudayaan karyawan untuk berkembang memiliki efek yang penting. Jadi untuk pendekatan karakteristik kerja terhadap desain tugas ini sebenarnya adalah tentang bagaimana tentang psikologi suatu karyawan atau pekerja yang berkembang memiliki efek yang sangat penting, yaitu bagaimana dia untuk psikologinya untuk kita bisa berkembang untuk memajukan motivasi dirinya atau untuk memperkembangkan juga untuk satu tanggung jawabnya untuk perusahaan tersebut. Satu contoh yaitu pengayaan kerja menurut model karakteristik Heckman Oldham, yaitu adalah ahli bedah. Seorang ahli bedah harus memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan. Biasanya ahli bedah dapat dengan mudah mendefinisikan tugas-tugas karena mereka menangani pasien dari awal sampai akhir. Pekerjaan menyangkut pentingnya hidup dan mati seseorang. Jadi kita dapat ambil contoh dari contoh tersebut, kita ambil manfaat dari contoh tersebut, yaitu bagaimana keterampilan dari seorang ahli bedah untuk menangani suatu pasien dari awal pekerjaannya, yaitu tentang menyangkut pentingnya hidup dan mati seseorang. Jadi tidak hanya untuk kita hanya membedah dan sudah, itu bukan hanya seperti itu, tapi kita harus memikirkan juga tentang bagaimana kelanjutannya tentang setelah dibedah dan bagaimana ini orang tersebut bisa sehat kembali seperti semula. Selanjutnya yaitu mendiagnosis dan mengukur cakupan tugas. Ada beberapa cara model yang dapat digunakan untuk mendiagnosis cukup tugas. Contohnya yaitu seorang manajer dapat secara sederhana menilai satu pekerjaan dengan analisis klinik sesuatu dengan 5 dimensi inti. Dan juga salah satu studi yang meneliti dampak jangka panjang dari pengayaan kerja menemukan hasil yang mendukung. Peneliti melakukan terdapat sekitar 1.000 orang teller dari pihak 38 bank perusahaan besar, dan hasil interview desain kerja menunjukkan yaitu yang pertama, persepsi terhadap karakteristik kerja yang berubah meningkat pesat dan berada pada tingkat tersebut sampai periode selanjutnya. Jadi karyawan merasa perubahan yang berarti pada pekerjaan mereka dan dapat mengenali perubahan itu seiring berjalannya waktu. Jadi bagaimana seorang karyawan itu bisa merasakan perubahan tentang kinerjanya atau tentang sifatnya dalam pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan tersebut dengan seiring berjalannya waktu atau dengan berkembangnya dengan masa kerjanya. Kedua yaitu sikap puas dan berkomitmen meningkat, tetapi kemudian turun ke tingkat awal. Itu seperti komitmen dalam suatu pekerjaan tersebut kita untuk sangat meningkat sekali, tapi dalam kemudian hari tingkat tersebut turun kembali seperti awal-awal kembali, atau agak seperti kurang semangat atau kurang berkomitmen. Yang ketiga yaitu pada awalnya kerja tidak meningkat, tetapi kemudian meningkat secara signifikansi pada waktu yang lama. Implikasinya adalah manajer dapat peneliti harus lebih sabar lagi dalam mengevaluasi internal desain kerja. Jadi untuk yang pertama, awalnya kinerja itu tidak meningkat. Dengan berjalannya waktu, dengan masa kerjanya, maka kinerjanya itu bisa meningkat dengan sesuai apa yang diharapkan. Berikutnya yaitu ketidakketerlibatan dan memproses informasi sosial. Pendekatan heuristik untuk menguraikan hubungan antara desain kerja dan dampak lanjutnya terdapat kepuasan dan kinerja karyawan. Membutuhkan dengan perjanjian dan pelanggaran perjanjian yang terjadi dalam pekerjaan tersebut. William Kahn mencatat bahwa sebagian besar pandangan awal terhadap desain kerja adalah pandangan statik atau tidak ada perubahan atau gerakan. Terdapat keterlibatan organisasi yang dinamis. Sebagai besar teori-teori sebelumnya membangun dan meneliti pendapat bahwa karyawan secara konstan terlibat dalam pekerjaan mereka, bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi, dan bagaimana mereka menjadi orang lain saat bekerja. Ada kalanya orang yang sangat menikmati pekerjaan dan
kali lain mereka menjaga jarak atau menjauh dari pekerjaan mereka. Yaitu bagaimana satu karyawan tentang desain kerja, yaitu tentang berkomitmen pada suatu organisasi atau perusahaan mereka sendiri-sendiri. Tetapi ada juga yang mereka untuk menjaga jarak untuk tugas oleh yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu tentang kualitas kehidupan kerja, desain Societech dan HPWD. Itu yang pertama yaitu tentang kualitas kehidupan kerja. Dapat didefinisikan sebagai dampak efektivitas manusia dan organisasi yang dikombinasikan dengan penekanan partisipasi dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Tujuan program kualitas kehidupan kerja adalah mengubah dan meningkatkan iklim kerja sehingga hubungan efektivitas antara manusia, teknologi, dan organisasi membuat pengalaman kerja menjadi lebih baik, menarik, dan hasil akhirnya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi untuk yang kualitas kehidupan kerja ini adalah bagaimana di dalam suatu organisasi tersebut bisa mengontrol antara manusia, teknologi itu bisa bekerja sama sehingga untuk hasil akhirnya kita bisa memiliki mencapai tujuan yang sangat maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu tentang desain Societech, yaitu pendekatan terhadap desain kerja dipopulerkan bertahun-tahun lalu oleh perusahaan otomobil Seat, yaitu pemimpin perubahan Societech dalam perusahaan adalah yakin ada tingkat ketidakhadiran kerja dan pergantian karyawan dalam jumlah yang cukup besar. Ini terjadi sehubungan dengan konflik antar nilai karyawan yang menginginkan pekerjaan yang lebih berarti dengan proses teknologi kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk dengan efisien. Jadi yang dimaksud untuk di sini adalah untuk tidak ada kehadiran kerja atau ada absensi dalam melakukan pekerjaan dengan jumlah karyawan yang cukup besar. Itu diakibatkan biasanya dalam konflik antar karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi mereka menganggap bahwa kerja kita itu baik, tetapi yang dinilai oleh perusahaan tersebut adalah buruk. Maka itulah biasanya memicu antaranya konflik antar karyawan. Yang ketiga yaitu tentang praktek kerja berkinerja tinggi. Didesain untuk meningkatkan kinerja finansial organisasi dan kinerja operasional. Metode ini mungkin merupakan metode kinerja yang paling eksklusif dalam semua metode desain kerja yang sudah dibahas sejauh ini. Penekanan utama adalah mencapai kecocokan antar karyawan, teknologi, informasi, dan pekerjaan. Mungkin ada kesesuaian yang lebih dalam lagi dalam hal lingkungan internal perusahaan dan sesuai dengan tuntutan lingkungan eksternal termasuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yaitu sebenarnya tentang praktek kerja ini adalah bagaimana banyak tentang kecocokan antar karyawan. Jadi kita harus bisa saling bekerja sama tentang karyawan dan juga teknologi dan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Lebih gampangnya lagi adalah apa yang dia kuasai, yaitu ditempatkan yang apa yang dia kuasai. Contohnya saja seperti ahli informatika berarti ditempatkan di tempat ahli informatika juga. Karena apa? Karena mereka bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Ada beberapa aspek utama dalam praktek kerja berkinerja tinggi yang secara khusus relevan dengan penelitian perilaku organisasi, pembentukan teori dan praktik-praktik. Untuk pertama yaitu pendekatan pengembangan pemahaman mengenai konsep sesuai antar manusia dan teknologi untuk memasukkan elemen-elemen lain dan pengalaman kerja, khususnya budaya organisasi yang mungkin berhubungan dengan kualitas kehidupan kerja. Yang kedua yaitu pendekatan ini menyoroti pemberian wewenang pada tim dan penghargaan non-finansial. Lebih jauh lagi, karyawan harap dihargai karena kompetensi spesifikasi dan karena pembelajaran. Jadi untuk materi hari ini yaitu tentang apa sih desain kerja itu sebenarnya. Kan
didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengembangkan isi atau konten kerja, termasuk semua tugas yang relevan, termasuk pula proses konstruksi dan revisi kerja. Desain kerja juga adalah suatu aplikasi yang sangat penting dalam studi perilaku organisasi, khususnya dalam berbagai tren yang terbaru untuk saat ini tentang perkembangan teknologi, tentang perkembangan informasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang lainnya juga. Jadi tujuan utama dari semua teori adalah untuk pemahaman yang lebih baik dan menjelaskan fenomena yang masih dipertanyakan. Ketika sebuah teori disempurnakan, teori tersebut memiliki aplikasi universal yang seharusnya mampu memprediksi dan mengontrol. Jadi teori pembelajaran yang telah disempurnakan dapat menjelaskan semua aspek pembelajaran, memiliki aplikasi universal, dan memprediksi dan mengontrol situasi pembelajaran. Jadi bagaimana kita untuk memahami yang ada untuk saat ini. Jadi sebenarnya desain kerja itu bisa dilakukan atau dilakukan sesuai dengan perusahaan atau organisasi masing-masing. Setiap organisasi atau perusahaan tersebut tidak sama tentang desain kerjanya. Jadi harus menyesuaikan dengan organisasi tersebut, dengan perusahaan tersebut, bagaimana tentang desain kerja, bagaimana tentang semuanya dari faktor internal, eksternal, dan juga tentang kepemimpinan, dan juga tentang karyawan-karyawan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, bisa dipertanyakan atau didiskusikan kembali bila teman-teman kurang paham, dan juga saya mohon maaf karena hanya sedikit materi yang saya kuasai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.